Naiklah kemudian Sayyidina Nabi SAW diiringi oleh malaikat Jibril, diiringi oleh malaikat Mikail. Naiklah mereka ke langit pertama. Ternyata di langit pertama ada malaikat penjaga. Disebut pangkatnya Khazinus Sama, penjaga langit. Jadi nggak sembarangan orang ngaku-ngaku saya sering naik ke langit. Siapa kamu? Itu Jibril. Pas naik masih ditanya, man anta? Kamu siapa naik-naik? Padahal malaikat Jibril ada jawab. Maka ini pejabat-pejabat nih, walaupun ditangkap polisi, ditilang, harus terima aja ya. Walaupun nanti dibebasi. Pas lihat, Pak Mirin. Jangan seperti yang ada di berita-berita itu. Dia bukan siapa-siapa, ngaku anak jenderal, yang salah. Ternyata jenderal patah sayap, pensiun. Sok-sokan, malah hardik-hardik orang. Itu nggak boleh. Sayyidina Jibril tidak pernah menghardik malaikat yang ada di pintu langit. Tetap mengatakan ana Jibril. Nanya lagi, ini malaikat itu security langit yang paling saklek. Mending security kita. Apa kata Sayyidina Jibril? Qad bu'itha ilaih. Dialah yang diutus. Oh, berarti Muhammad Rasulullah, langsung dihormat. Saya dapat dua kosakata, ulun dan tian. Sampailah di langit pertama. Ternyata di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Ada Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di riwayat Bukhari itu tidak disebutkan di mana ini. Cuma di satu riwayat dikatakan ini Nabi Adam di langit pertama. Beliau melihat ke kanan senyum, melihat ke kiri nangis. Bertemu Nabi Muhammad, disapa. Kata Nabi Adam, marhaban bi ibnis salih wa nabiyyis salih. Selamat datang wahai keturunanku yang saleh, wahai Nabi yang saleh. Jadi dua sapaannya, satu sebagai keturunan, satu sebagai Nabi. Kalau sebagai Nabi lebih tinggi pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad dikabarkan itu yang dilihat beliau kalau ke kanan itu keturunannya yang masuk neraka disiksa, yang ke kiri, yang ke kanan ke surga. Jangan-jangan ada wajah hantum di sana ya. Pengen yang di kanan apa yang di kiri? Amin ya. Amin ya rabbal. Jadi kita ini kalau maksiat, kita sedang membuat sedih kakek kita Nabi Adam. Maka orang yang durhaka kepada Allah, yang maksiat, dia sedang membuat sedih kakeknya, orang tua dari orang tua kita, Nabi Adam alaihis. Terjadi lagi taubat segera, jangan diundur-undur. Allah Maha Tawwab. Naik lagi beliau ke langit kedua, bertemu Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Naik keempat, ketemu Nabi Allah Idris yang disebutkan dalam Al-Quran, wa rafa'na lahu makanan 'aliyya. Kami angkat baginya tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi inilah yang disebut oleh ahlul haqiqah Rifah Ka'bah kedua. Disebut apa? Ka'bah kedua. Itulah pembatas alam malakut dengan alam jabarut. Alam apalagi itu dah terserah Allah lah ya. Dimensi dengan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jadi imam. Semua Nabi 124.000 jadi makmum. Itulah doa setiap Nabi di dalam kuburnya. Ya Allah, jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana caranya? Allah kembalikan ruh mereka. Mereka sholat di belakang Rasulullah SAW. Maka mustajablah doa semua para nabi. Namun karena arwah para nabi tidak ada reinkarnasi, maka Allah buka bab warasatul anbiya. Jumlah wali-wali besar ada 124.000. Yang sudah wafat salah satunya Abah Guru Sukumpul. Itu salah satu wali besar, wali yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Ka'bah. Ka'bahnya warnanya putih. Setiap hari di sana ada 70.000 malaikat masuk. Kalau mereka masuk tawaf, tidak keluar lagi. Luasnya sangat luas sekali. Pahala mereka tawaf, mereka berikan kepada orang yang tawaf di muka bumi. Zikir-zikir mereka hadiahkan untuk orang yang beriman di muka bumi. Makanya nanti orang-orang yang haji, umrah, sholat, zikir itu kaget-kaget waktu masuk ke akhirat. Saya nggak pernah beramal begini, kok dapat ini? Itu amalan malaikat yang diberikan kepada kita. Sampailah Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke satu pohon yang disebut Sidratul Muntaha. Disebut juga Sidratul Muntahaji. Sidrah Muntaha artinya pohon penghujung. Tidak ada lagi alam ciptaan di atasnya. Sudah habis. Itu pohon punya dedaunan. Daunnya seperti belalai, bukan belalai, apa telinganya? Alfil. Apa arti alfil? Elephant. Gajah. Di lembaran di situ tertulislah nama Paman Birin Syah Birin Nur, jadi gubernur tahun sekian sampai tahun sekian, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, ketemu Ar-Razi tahun sekian, duduk di majelis jam sekian, semua sudah disebutkan. Ini disebut takdir Lauh Mahfuz. Takdirnya dimulai dengan kata kun. Kunnya Allah dimulai dengan kudrat iradah. Tapi kalau pakai kudrat iradah, kita ini banyak yang tidak selamat. Mungkin kemarin ketika virus Delta sudah banyak yang mati. Allah geser sedikit itu. Dengan apa digeser? La yughayyirul qada illa du'a. Ketentuan Allah hanya dapat digeser dengan doa. Doa siapa? Nabi sudah wafat. Tentulah pewaris para nabi. Tapi mereka berdoa bukan mengatur Allah. Mereka hanya berdoa, ya Allah, jika Engkau menetapkan virus ada di alam semesta, kami tidak menolak. Kami tidak minta virus diangkat. Gak ada wali, mohon maaf, tidak ada wali minta virus diangkat. Untuk masa ini tidak ada wali minta virus diangkat, itu gak sopan. Allah maunya ada virus, jangan minta diangkat. Terus gimana? Minta saja selamat. Ya, minta saja. Seandainya pun kena, tidak bisa sehat, semoga syahid. Ya, karena ini sudah takdir dari Allah. Tiada negara kecuali corona masuk, benar. Tapi alhamdulillah Allah izinkan kita. Orang Indonesia ini rata-rata Muslim, orang Islam, energi imunitasnya kalau bermajelis. Kalau kita ini selalu social distancing, kapan kita bermajelis? Akan tambah banyak orang sakit imunnya karena imannya rusak. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita diciptakan Allah, dilahirkan Allah di negeri ini. Alhamdulillah. Bapak tanya ke semua orang yang tinggal di Mekah,
tinggal di Madinah, tinggal di negara-negara Islam di luar Indonesia. Tidak ada yang semeriah negeri ini untuk kajian di masa pandemi. Ya, kita berterima kasih kepada Allah SWT. Semoga Allah menjaga negeri ini, umaranya, ulamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan tengkar-tengkar mulu. Tengkarnya nanti aja pas kampanye ya. Nabiuna Muhammad SAW, beliau mendengar suara al-aqlam, suara pena menggores, dan suaranya, tintanya kemudian mengering. Nabiuna Muhammad SAW menyaksikannya. Terus naik, itu pohon besarnya bukan main. Sampailah beliau pada kursi Allah, raf-rafnya Allah. Apa kata Sayyidina Jibril? Wahai Muhammad, inilah ujung dari Sidratul Muntaha yang boleh aku temani. Setelah ini engkau langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, ya. Fakana qaba qausaini aw adna. Naiklah terus Nabi Muhammad SAW ke arasnya. Ternyata aras itu juga berlapis-lapis. Imam Ibn Arabi menyebutkan 15 lapis. Ada juga guru saya mengatakan 14 lapis. Tapi satu lapis ada 7 tingkat. Satu tingkat lebih luas dari langit dan bumi. Kali aja 14 kali 7 kali 7 langit, 7 bumi. Maka wajarlah disebut aras itu azim, Rabbul Arsyil azim. Besarnya bukan main. Coba perhatikan, Jibril bisa naik? Enggak. Yang boleh naik siapa? Nabi Muhammad SAW. Ruhnya para nabi boleh naik, tapi tidak sampai ke puncaknya. Puncak daripada aras, disitulah Rasulullah sujud, kharra sajida, menerima titah dari Allah 50 sholat. Jadi Nabi Muhammad di sana bukan begini ngeliatin Allah, bukan. Itu kan bayangan anak SD itu, ya. Begini, emang berani melihat Allah? Coba ketemu paman birin aja berani nggak natap muka dia hadap-hadapan? Nggak berani. Kalau saya berani. Lihat sini paman birin. Kita ketemu guru yang sangat karismatik, tatap wajah kita nggak berani, kecuali rame-rame begini, ya nggak? Coba berdua nggak berani. Sam'an wa ta'atan. Di sini apa tuh sendi kodauh itu apa di sini? Apa istilahnya? Nggak ada. Pasti ada lah. Ada ya? Kalau di Jawa tuh sendi kodauh. Nggak berani natap, nggak berani. Apalagi memandang Allah. Maka yang disebut musyahadah, memandang Allah, bukanlah natap-natap Allah, nggak ada yang berani. Syuhud musyahadah, memandang itu adalah beliau bersujud. Beliau bersujud. Begitu dalam riwayatnya. Dititahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wajib 50 kali. Maka beliau turunlah lewat langit ke-7, tapi sampai di langit ke-6 Nabiullah Musa stop. Bro Muhammad, tunggu, aku mau tahu bocoran aras apa. Itu Nabi Musa nggak tahu. Jadi Nabi itu nggak mengerti tingkatan Nabi di atasnya. Sampai begitu, Nabi Musa pun tidak tahu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Begitu tingginya maqam Nabi kita. Nabi Muhammad pura-pura polos itu, ya. Nabi Muhammad kan biasa,
Beliau ini pintar memerankan sesuatu. Sampai di langit ke-6 ditanya oleh Nabi Musa, "Hei bro Muhammad, ada pesan apa dari Arasy?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 50 sholat. Kaget ya. Hah? 50? Cius. Masa? Nabi Muhammad ini pemalu. Beliau ini asyaddu hayaan, sangat pemalu. Dikasih 50 beliau turun. Nabi Musa kan kalam Allah SWT ada pada dirinya, maka disebut kalimullah. Maka agak berani dikit ngomong. Maka saat Nabi Musa berbicara, itu bukanlah Nabi Musa yang berbicara, tapi Allah lagi sedang berbicara melaluinya. "Hei Muhammad, umatku Bani Israel." Allah seakan ngomong, hamba-hambaku Bani Israel. Itu tuh nabinya Musa tidak sanggup, padahal mereka lebih kuat daripada umatmu. Benar ya? Lebih kuat dari kita. Generasi micin, generasi smartphone, generasi rebahan. Tapi ada kekuatan yang gak dipunyai Bani Israel, kekuatan ngaji lama-lama. Itu hanya ada di umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu, Nabi Musa ngaji dikit, udah, kita udah paham. Nabi Nuh punya umat, beliau ngomong, apa kata mereka? Nuh, udah, tutup. Bahkan buang muka, bahkan kabur. Nabi Nuh datang, mereka kabur. Nuh datang, kabur. Kurang ajar kan umat Nabi Nuh? Gimana nggak stres jadi nabi di masa itu? Kebayang nih Pak Kiai, para tuan guru, kita datang jamaah bubar, tersinggung nggak? Ini kan ustadz ini orang-orang tersinggungan ini ya. Masa saya datang dia keluar? Ente siapa? Emang wali? Itu Nabi Nuh aja tahan banting, biasa aja. Ini kekuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum cari ke umat sebelumnya, tidak ada yang sanggup duduk lama seperti yang hadir malam ini. Alhamdulillahirabbil. Kita cuma ini modal kita, ngaji. Gak ada lagi, mau modal apa lagi? Sholat gak khusyuk, sedekah gak ikhlas, puasa ngeluh, apalagi haji umroh ria, posting lagi mendengarkan azan di Masjidil Haram. Itu sum'ah tuh. Makanya Allah marah, gak dibolehin sekarang haji umroh ya. Kita nggak tahu tahun ini haji apa enggak. Seharusnya kita berangkat nggak jadi berangkat lagi deh ya. Ya sudahlah. Yang penting Allah ridho. Kata Nabi Musa, umatku banyak yang kuat-kuat tapi tidak satu pun sanggup. Udah minta rukhsah, minta dikurangi. Karena yang ngomong itu Allah lewat Nabi Musa, maka Nabi Muhammad naik. Kalau Nabi Musa bin Imran yang ngomong, untuk apa Nabi Muhammad naik? Ini yang jarang diungkap ya. Oh, Allah lagi nitipin kalam lewat Nabi Musa. Ya udah naik. Sampai 5 kali naik. Maka beliau kemudian masih dibilang oleh Nabi Musa, udahlah kalau bisa nggak ada sama sekali. Berarti Nabi Musa ini sayang sama kita, benar gak? Benar ya? Antum kesal sama Nabi Muhammad, nggak mau naik. Yang terakhir kali, kan kalau perlu nggak ada sholat ya. Kesal sama Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad sayang sama kita. Sayang gimana? Kalau umatku tidak ada komunikasi dengan Allah 5 waktu saja, maka yang terjadi umatku berhati yang mati. Maka beliau mengatakan, aku malu untuk naik. Ini cara Nabi Muhammad untuk tetap menghargai Nabi Musa. Turunlah sampai di muka bumi. Esok hari
diejek. Nah, pendek cerita, saya nggak ceritakan beliau setelah turun. Coba perhatikan, ini kan kajian ma'rifat dalam Isra dan Mi'raj. Kata ulama kita dalam kitab-kitab ilmu ma'rifat, salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang percaya kepada Allah. Udah mi'raj belum? Belum ya? Akalnya mi'raj. Benar? Akalnya melayang ya? Melayang kemana? Melayang ke rumah, melayang ke perut ya? Belum mi'raj. Maksudnya apa nih salat itu mi'rajnya orang yang beriman? Saya ganti. Salat, as-salatu mi'rajul arifin. Itu yang benar. Salat itu mi'rajnya ahli-ahli ma'rifat. Kalau mukmin belum tentu, mungkin mukminnya belum jelas tuh, ngaku-ngaku beriman aja. Coba perhatikan, Nabi Muhammad dadanya dibersihkan nggak sebelum naik? Bener, baru bisa naik. Maka kalau ingin ruhnya naik, berwuduklah dengan niat membersihkan zahir dan batin. Coba itu caranya, Pak. Saya dulu belajar ilmu khusyuk kemana-mana. Tahu-tahu ada seorang guru bilang, kamu mau khusyuk? Gampang, benerin taharahmu. Benerin taharah bukan berarti berwuduk berkali-kali, lama-lama, bukan. Mantapkan jiwamu dalam berwuduk. Bahwa engkau merasa diri hina di hadapan Allah, lalu dibersihkan. Iktikadkan air itu air Zam-Zam. Air yang ditempelkan itu ma'ul kausar. Bersih insya Allah. Maka ketika takbir, dia takbir seperti dia sedang diangkat oleh buruk. Takbir itu gak sembarangan, Pak. Kenapa takbir diulang-ulang? Karena takbir itu nanti jadi senjata di akhir zaman. Dalam hadis yang sahih dikatakan umat Islam, tentara Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman, gak lama lagi ini, jika berperang menaklukkan Rum, cukup dengan takbir, semuanya luluh lantak. Kok bisa? Teringat kisah Nabi Muhammad dihadang, dihunuskan pedang. Beliau cuma baca Allah 3 kali, itu yang pegang pedang jatuh. Tapi Allahu Akbar kita sudah banyak yang sia-sia, karena kita Allahu Akbar dengan nafsu, Allahu Akbar dengan akal, bukan Allahu Akbar dengan kolbu dan ruh. Jika Allahu Akbarnya dengan kolbu meledak, itu dapat menggetarkan kolbu. Jika dengan ruh, maka akan menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh salah satu guru saya, takbir diangkat, salat sempurna. Apa maksudnya? Takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukanlah Allah besar karena kita yang membesarkan, tapi itu pengakuan, ya Allah, Engkau benar-benar besar, kami tiadalah ada. Takbir naik, salat sempurna. Tapi siapa yang begitu? Kan gak ada. Karena tidak ada yang begitu, maka di akhir salat wajib bersolawat. Kita sampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harapannya salat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad itu disyafaati, supaya dianggap sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya jelaskan di banyak tempat. Lebih wajib solawat atau solat? Tanpa solawat, solat gak diangkat. Mana yang lebih wajib? Bukan berarti gak usah solat, itu salah paham ini.